Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah bisnis dan pemasaran digital. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah ini, yaitu e-bisnis dan e-commerce. Saya rasa kedua kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin di antara kita bahkan sudah menjadi pelaku di antara dua hal tersebut. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba membahas pokok bahasan ini ya. Tentu sebelum kita melanjutkan, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa sih sebenarnya e-bisnis dan e-commerce itu? Nah, e-bisnis ini merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas usaha. Jadi, e-bisnis ini sebuah aktivitas usaha atau aktivitas bisnis yang ditunjang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini bisnis kebanyakan menggunakan perangkat-perangkat elektronik ya, yang didukung dengan jaringan internet dan sistem komputerisasi. Nah, ini yang disebut e-bisnis. Kemudian e-commerce ini merupakan proses transaksi penjualan dan pembelian, pertukaran produk, layanan, serta informasi melalui jaringan komputer. Jadi kalau e-commerce ini itu lebih fokus pada aktivitas perdagangan atau aktivitas jual beli. Nah, termasuk di dalamnya itu bisa terjadi tidak hanya jual beli, bisa pertukaran produk atau layanan. Tentunya tetap didukung oleh jaringan komputer seperti jaringan internet. Nah, inilah gambaran e-bisnis dan e-commerce itu. Tapi kita perlu melihat definisinya menurut para pakar atau ahli. Nah, di sini kalau untuk definisi menurut Alter, ini e-bisnis ini adalah praktik pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Nah, ini definisi dari e-bisnis. Jadi e-bisnis ini cakupannya luas ya, itu menyangkut pengelolaan bahan baku, desain atau rancangan produk, aktivitas manufaktur, artinya proses produksi, kemudian termasuk penjualan di dalamnya, pemenuhan pesanan, penyediaan layanan, itu semua merupakan aktivitas-aktivitas bisnis atau aktivitas usaha yang kemudian dikemas dalam teknologi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, kemudian jaringan, ini yang disebut sebagai e-bisnis. Kemudian untuk e-commerce sendiri, ini merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Ini menurut Louden ya. Nah, kita lihat e-commerce ini sebenarnya tidak hanya lagi transaksi antar suatu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi juga bisa person ya, bisa transaksi jual beli antara individu dengan individu. Itu bisa terjadi juga. Nah, baik.
setelah kita melihat definisi dari e-business dan e-commerce ini, selanjutnya kita coba melihat apa sih sebenarnya hubungan antara e-business dengan e-commerce ini. Di sini di samping kiri slide, ini saya sudah gambarkan e-business dengan e-commerce. Ini memberikan pemahaman bahwa e-commerce ini merupakan bagian dari e-business. Jadi kalau kita sekilas melihat gambar ini saja, kita sudah bisa tahu bahwa e-commerce ini berada di dalam e-business. Artinya e-commerce ini merupakan bagian dari aktivitas e-business. Seperti yang saya katakan tadi bahwa e-business ini cakupannya luas. Jadi kalau kita melihat hubungan e-business dengan e-commerce, ini perdagangan elektronik atau e-commerce ini merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas dan tidak hanya sebatas transaksi perdagangan atau perniagaan, tetapi juga mencakup kerjasama mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, bahkan di dalam e-bisnis itu menyangkut lowongan pekerjaan dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi di dalamnya. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang hubungan e-bisnis dengan e-commerce tentu sangat erat hubungannya ya, karena e-commerce ini bagian dari e-bisnis. Baik. Next, kita melihat perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Apa sih yang membedakan? Kalau tadi kita melihat hubungannya, sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, pertama kita lihat e-bisnis ini kegiatannya luas ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa e-bisnis tentu kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan di dalamnya, aktivitas usaha, termasuk bagaimana kita membangun kerjasama dengan mitra bisnis. Itu dilakukan secara elektronik. Ini semua bagian dari e-bisnis. Sementara kita lihat untuk e-commerce, itu kegiatannya fokus pada perdagangan atau aktivitas jual beli. Nah, ini salah satu perbedaan yang menonjol ya. Kemudian yang kedua, di dalam e-bisnis kita bisa meningkatkan customer value. Jadi nilai pelanggan itu bisa ditingkatkan melalui e-bisnis, atau kita melakukan pendekatan-pendekatan bisnis bisa dengan e-bisnis ini atau bisnis elektronik. Nah, sekarang kita lihat hampir semua komunikasi antar perusahaan misalnya atau perusahaan ke pelanggannya itu menggunakan perangkat elektronik. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas di dalam e-bisnis. Kemudian kalau untuk e-commerce sendiri, ini transaksi yang berhubungan dengan uang. Ya, kalau kita lihat kegiatannya adalah perdagangan atau aktivitas jual beli, maka di dalam transaksi itu tentu si penjual dengan pembeli akan melakukan transaksi yang menggunakan uang misalnya, atau pembayarannya juga bisa via elektronik, tetapi tentu ada nominal yang disepakati untuk penjualan maupun pembelian barang tersebut. Nah, makanya transaksinya berhubungan dengan uang. Selanjutnya, kalau di dalam e-bisnis itu orientasinya adalah jangka panjang. Seperti yang saya katakan tadi, ini di dalam e-bisnis ini banyak sekali hal-hal aktivitas bisnis yang terjadi di dalamnya. Misalnya menyangkut tadi rancangan produk, kemudian manufaktur, bahkan di dalamnya itu menyangkut supply chain management atau manajemen rantai pasok, bagaimana kemudian perusahaan berhubungan dengan supplier, berhubungan dengan distributor, kemudian distributor ke retailer, pelanggan, itu semua bagian dari e-bisnis. Kemudian kalau e-commerce itu lebih fokus pada
orientasi profit atau profit oriented. Jadi seperti kita ketahui bahwa kegiatan e-commerce ini adalah kegiatan perdagangan atau jual beli, maka fokusnya adalah tentu profit oriented. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih transformasi dari masa ke masa dari e-commerce ini menuju e-business. Kita lihat di fase pertama itu perkiraannya adalah tahun 1994 sampai 1997. Kemudian berpindah pada fase kedua mulai dari 1997 ke tahun 2000 dan fase ketiga yaitu mulai dari tahun 2000 sampai saat ini. Pertama kita lihat di fase pertama ini e-commerce hanya sebagai penanda keberadaan perusahaan dengan memiliki website atau setidaknya memiliki sesuatu di internet. Nah, di fase awal ini e-commerce itu fokusnya hanya bagaimana sebuah perusahaan, sebuah kegiatan unit tertentu misalnya itu bisa diketahui keberadaannya melalui internet. Jadi ini dikatakan di sini penanda keberadaan perusahaan. Jadi misalnya pada waktu itu kalau perusahaan sudah punya website, kita bisa akses di internet, oh bahwa ternyata ada perusahaan ini, ada perusahaan nama ini di yang bergerak di bidang apa begitu, misalnya perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang itu punya website, kita bisa akses informasinya melalui internet. Nah ini sebagai penanda bahwa ada perusahaan itu, keberadaan perusahaan itu diketahui oleh customer atau konsumen ya. Kemudian masuk pada fase yang kedua, e-commerce ini sudah mencakup transaksi jual beli melalui media digital yang berfokus pada pesanan dan pendapatan. Nah ini di fase kedua ini pengembangannya cukup signifikan juga karena sudah terjadi transaksi jual beli melalui media digital itu, tetapi masih berfokus pada pesanan dan pendapatan seperti itu. Jadi skalanya masih terbatas seperti itu. Ini fase kedua. Jadi sudah mulai dilakukan transaksi jual beli menggunakan media digital. Kemudian untuk fase ketiga itu sejak tahun 2000 e-commerce telah berfokus pada penggunaan internet untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi sejak tahun 2000 sampai saat ini e-commerce ini tidak hanya lagi berbicara jual beli, tetapi bagaimana juga penggunaan media internet ini itu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi kalau misalnya di era fase yang kedua ini masih fokus pada transaksi jual beli, tetapi pada fase yang ketiga ini perusahaan sudah berpikir bagaimana kita meningkatkan profitabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui jaringan internet. Kita ketahui bersama sekarang hampir semua juga konsumen atau pelanggan itu sudah bisa mengakses internet. Maka ini kemudian dimanfaatkan dalam e-commerce ini. Nah, sekarang kita coba melihat apa saja kegiatan dalam e-business dan e-commerce ini. Ini di dalamnya terdapat kegiatan e-marketing atau pemasaran elektronik. Ini banyak kita lihat promosi-promosi, tawaran-tawaran produk atau layanan melalui media elektronik dan bisa diakses melalui jaringan internet. Kemudian belanja online. Belanja online ini mungkin di antara kita semua sudah menjadi bagian dari atau pelaku dari kegiatan ini.
karena sekarang banyak marketplace yang tersedia. Saya tidak sebut satu persatu. Kita sudah familiar dengan marketplace yang begitu banyak sudah di Indonesia ini, di negara kita. Kemudian e-tailing atau retailer yang bersifat elektronik. Ini biasanya banyak agen-agen yang dibentuk melalui media elektronik atau jaringan internet. Nah, ini promosi online. Sebenarnya promosi online ini kalau kita lihat bagian dari e-marketing ya. Nah, itu memang pada dasarnya e-commerce itu kan bagian dari e-business. Nah, kemudian ada e-product, internet banking. Ini produk elektronik ini banyak ya, bisa kita temui. Misalnya di dalam smartphone kita itu berbagai banyak aplikasi yang menawarkan produk-produk, atau misalnya produk-produk perbankan yang ditawarkan melalui aplikasi mobile banking. Itu banyak produk-produk yang bersifat elektronik yang bisa kita akses saat ini. Kemudian bagian dari e-bisnis adalah e-commerce itu sendiri atau perdagangan elektronik. Nah, ini yang di sebelah kiri ini mencakup kegiatan-kegiatan e-bisnis, kemudian yang di sebelah kanan adalah kegiatan e-commerce. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini termasuk di dalamnya adalah e-commerce, karena memang e-commerce ini adalah bagian dari e-bisnis. Kemudian e-payment, jadi pembayaran elektronik saat ini banyak sekali tersedia. Misalnya kalau kita menggunakan jasa transportasi online, kita bisa membayar dengan GoPay misalnya. Kemudian belanja online bisa kita bayar dengan pembayaran elektronik. Misalnya salah satu marketplace Shopee bisa menggunakan Shopee Pay. Ini semua kegiatan-kegiatan e-bisnis dan e-commerce. Nah, ini juga di dalam e-commerce ada TV interaktif. Nah, ini biasanya banyak yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan-kegiatan e-commerce ini, termasuk TV interaktif ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat framework dari e-commerce. Nah, yang pertama ada people. People ini atau orangnya, manusianya itu bisa penjual, bisa pembeli, atau orang yang menjadi perantara, dan staf yang melayani, dan pihak lain yang termasuk area pendukung utama. Nah, ini bagian dari salah satu bagian dari framework e-commerce, yaitu people. Kemudian public policy. Public policy ini kita ketahui banyak peraturan, kemudian regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu yang berkaitan dengan perlindungan privasi, kemudian kewajiban apa yang harus dipenuhi, termasuk standar yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu bagian dari framework e-commerce. Kemudian ada marketing and advertising. Ini pemasaran dan advertising ini sangat dibutuhkan untuk transaksi online, di mana penjual pembeli tidak saling mengenal. Jadi melalui kegiatan marketing, kemudian advertising, itu penjual bisa memberikan penawarannya, kemudian memperkenalkan produknya melalui media elektronik atau promosi-promosi online yang bisa dilakukan. Nah, melalui itu pembeli juga akan tahu dan bisa memilih sesuai kebutuhan mereka. Bahkan kita bisa melihat dan membandingkan harga-harga dari marketplace yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini makanya diantaranya adalah marketing dan advertising ini. Kemudian ada support service atau layanan pendukung ya. Nah,
ini banyak layanan yang dibutuhkan seperti isi web yang harus jelas. Nah, ini biasanya juga kalau kita misalnya mengakses melalui websitenya, itu kalau websitenya isinya menarik, kemudian mudah dipahami, kita bisa saja yang tadinya belum ingin membeli, kita bisa tertarik dengan tawaran-tawaran yang ada melalui website misalnya. Kemudian proses pembayaran sampai pengiriman barang. Nah, ini juga penting. Harus betul-betul didukung semaksimal mungkin karena biasanya juga konsumen suka dengan proses yang cepat dan aman misalnya kalau menyangkut proses pengiriman. Jadi kalau ketepatan waktunya, kemudian packingnya bagus, aman, tiba dengan waktu yang sesuai. Nah, ini akan jadi pertimbangan konsumen ketika ingin melakukan transaksi dalam e-commerce ini. Nah, ini kemudian proses pembayaran, kalau misalnya proses pembayarannya itu mudah, transaksinya bisa dilakukan dengan cara yang mudah, ini konsumen juga akan lebih memilih ketimbang misalnya proses transaksi yang harus ribet, harus pembeliannya misalnya harus dibayar dengan tunai. Nah, ini menjadi perbandingan-perbandingan dalam e-commerce ini. Kemudian ada bisnis partnership. Nah, ini biasanya menyangkut penggabungan usaha atau pertukaran produk dan kerjasama bisnis. Nah, ini poin terakhir ini penting karena biasanya di dalam satu jenis atau satu marketplace itu didukung oleh bisnis atau perusahaan lain. Jadi ada misalnya marketplace A didukung dengan jasa pengiriman B atau sebaliknya marketplace B didukung oleh jasa pengiriman A atau C. Nah, itu merupakan bagian dari bisnis partnership. Nah, inilah kemudian 5 poin ini yang menjadi framework dari e-commerce. Seperti itu. Nah, ini kita akan coba melihat jenis apa saja sih yang ada di dalam e-business. Yang pertama ada business to business, kemudian customer to consumer, kemudian ada business to consumer. Jadi kita lihat B2B misalnya, business to business. Ini tentunya berkaitan transaksi atau aktivitas bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Jadi ini aktivitas bisnis perusahaan dengan perusahaan. Makanya disebut atau diistilahkan B2B, business to business. Kemudian yang kedua ada C2C atau consumer to consumer. Nah, ini juga konsumen dengan konsumen ini terkadang juga melakukan aktivitas e-business. Jadi tidak hanya perusahaan dengan perusahaan, tetapi kadang konsumen dengan konsumen karena misalnya konsumen A sudah menggunakan produk itu kemudian menawarkan kepada konsumen B. Nah, ini aktivitas ini disebut consumer to consumer. Kemudian selanjutnya ada B2C atau business to consumer. Nah, ini menyangkut aktivitas bisnis perusahaan dengan konsumennya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada C2B. C2B ini consumer to business. Jadi selain bisnis atau perusahaan ke konsumen, bisa juga sebaliknya, konsumen ke perusahaan. Nah, ini konsumen atau individu menawarkan dan menjual produk atau jasanya kepada perusahaan dan organisasi. Ini bisa saja terjadi di dalam e-bisnis atau bisnis elektronik ini.
Kemudian ada G2B, government to business. Jadi sektor publik atau pemerintahan juga bisa bertransaksi dengan perusahaan. Nah, kita ketahui bersama banyak juga program-program pemerintah yang kemudian itu transaksinya dilakukan dengan perusahaan swasta. Nah, ini disebut G2B. Jadi government to business, dari sektor publik atau pemerintahan ke perusahaan swasta. Nah, pengertian sederhana dari jenis ini adalah pemerintah bekerja sama dengan sektor bisnis, perusahaan atau swasta untuk melakukan interaksi secara daring atau online. Nah, ini ketika aktivitas seperti ini dilakukan secara online atau melalui media elektronik, nah ini kemudian disebut bagian dari atau salah satu jenis e-business. Kemudian next ada B2G atau business to government. Jadi kalau tadi sektor publik atau pemerintah dengan pihak swasta atau perusahaan, nah sekarang kebalikannya. Ini perusahaan menawarkan ke pemerintah atau sektor publik. Nah, ini pemahaman tentang pemasaran di sektor publik ini baik itu untuk jenis produk maupun jasa bagi pemerintah. Pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan strategi pemasaran terpadu. Misalnya di salah satu instansi pemerintah itu membutuhkan sistem informasi, kemudian ada salah satu pihak swasta atau perusahaan swasta yang menawarkan sistem informasi kepada instansi pemerintah ini, kemudian ditawarkan untuk digunakan agar aktivitas bisa lebih efektif dan efisien. Itu biasanya seperti itu. Ada penawaran dari perusahaan swasta untuk menggunakan produk mereka. Itu bisa berupa apa saja. Dan kemudian penawaran ini tentunya melalui atau bisa secara online, sehingga disebut jenis ini sebagai salah satu jenis e-business. Kemudian yang terakhir ada G2G, jadi ada government to government. Jadi ini antar pemerintah ya. Ini tujuan dari e-business ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan diplomasi, tapi di sisi lain juga menyangkut hal-hal yang lebih luas seperti entitas masyarakat, bisnis, perindustrian, perusahaan, dan sebagainya. Nah, ini juga sudah sering kita mendengarkan dan melihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan pemerintah itu kemudian dilakukan secara elektronik atau dalam jaringan atau online. Untuk misalnya hubungan kerjasama, kemudian terkait perindustrian, termasuk bisnis ya, termasuk bisnis dan perusahaan-perusahaan. Ini perusahaan yang ada kan bukan hanya perusahaan swasta, tetapi ada juga perusahaan milik pemerintah atau milik negara. Ada BUMN ya, BUMN. Kemudian kalau di daerah biasanya disebut BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, selain itu tentunya adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, ini yang dikatakan kalau misalnya perusahaan-perusahaan pemerintah dengan perusahaan pemerintah, misalnya PT Angkasa Pura itu perusahaan yang mengelola bandara ya. Nah, ini kemudian bekerja sama misalnya dengan perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia. Nah, inilah yang sebagai contoh government to government. Jadi perusahaan pemerintah dengan perusahaan pemerintah yang melakukan aktivitas e-business ini. Nah, ini slide yang terakhir, ucapan terima kasih atas perhatiannya untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita sudah bahas tentang e-business dan e-commerce. Mudah-mudahan bisa dipahami
Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, tentu dengan pokok bahasan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa kembali mempelajari materi-materi ini, karena ini materinya bisa diakses kapan saja ketika misalnya ada yang kelupaan ataupun misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, itu bisa juga kita diskusikan. Nanti bisa komunikasi dengan saya, bisa via WhatsApp atau via email. Baik, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.